Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang progres dari pekerjaan penataan arsip dan proses alih digital pada kantor arsip di BWS Maluku Utara. Sebelum saya masuk kepada laporan progres, saya ingin menceritakan dulu tentang untuk apa dan mengapa aplikasi penataan arsip dan monitoring alih digital ini saya buat. Pada tahun 2023 ditunjuk untuk menjadi konsultan individual sehubungan dengan adanya rencana untuk melakukan konversi dokumen arsip fisik yang tadinya yang berupa kertas ke dalam format file, yaitu file PDF atau file gambar. Yang file ini dapat disimpan dalam komputer atau yang bisa kita sebut dengan alih media digital. Proses yang saya lakukan awalnya yaitu saya meminta file yang sudah ada yang berisi tentang list-list dokumen yang sudah ada di kantor arsip. Jadi saya meminta file itu dulu untuk saya analisa dan saya jadikan basis data untuk membuat aplikasi ini. Jadi filenya itu saya cek dulu ya. Nah, filenya seperti ini. Oh, sorry, bukan ini. Nah, ini filenya. Filenya seperti ini. Jadi filenya itu dikelompokkan menurut klasifikasi ini. Jadi ada irigasi, air baku, pantai, dan seterusnya. Dari file ini saya kemudian saya merancang sebuah aplikasi untuk agar kita bisa melakukan proses digitalisasi dengan terstruktur dan terkomputerisasi. Jadi saya ekspor data dari file Excel ini, kemudian saya masukkan ke dalam database, kemudian setelah itu baru saya rancang aplikasinya yang nanti akan saya perlihatkan. Yang kita persiapkan di awal-awal proyek ini yaitu sebuah PC server, kemudian sebuah network attached storage atau NAS untuk menyimpan data, kemudian 2 buah PC dan 3 buah scanner. Kalau kita gambarkan cara kerjanya waktu itu seperti ini. Saya lihat seperti diagram ini. Ini yang satu yang seperti ini. Kalau kita lihat, ini adalah komputer yang ada di lokal, di arsip. Kemudian dia melakukan scanning data. Setelah scan, kemudian operator akan memasukkan data ke dalam aplikasi dan disimpan dalam server BWS Maluku Utara. Seperti itu prosesnya. Ini di dalam sebuah jaringan lokal ya, LAN area network. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke aplikasi karena nanti ada hubungannya soalnya aplikasinya ada perubahan. Jadi ini saya demokan dulu aplikasi yang lama dulu. Ini yang lama yang Nah, kalau yang tadi yang tampil di awal tadi yang baru, ini yang baru, ini yang lama. Nah, yang lama ini berdasarkan dengan data Excel tadi. Jadi berdasarkan dengan Excel tadi, kemudian saya buat aplikasi untuk melakukan penyakenan data. Jadi seperti ini. Jadi prosesnya yang kemarin itu, misalkan kita berada di box 3 gitu ya. Kita masuk, kemudian box 3 ini akan kita scan datanya. Akan kita scan,
kalau sudah di-scan kemudian kita masukkan misalkan berkas box 3, nomor berkas 13, nomor urut 46, kemudian kita upload ini. Kalau ini berarti yang seperti ini tampilannya belum ada dokumen PDF-nya, belum ada hasil scan-nya. Kalau yang sudah ada seperti ini nih, yang sudah ada kelihatan ada thumbnail-nya ini sudah ada file PDF-nya. Kalau kita ingin mendownload, kita bisa download, atau kita hanya melihat covernya, kita bisa klik seperti ini. Kalau kita ingin mendownload, kita download seperti ini. Nah, kita open misalkan. Ya, ini isi hasil scanning, hasil file scan yang sudah kita lakukan. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, ini hasil file scan waktu itu 349 dokumen. Ya. Kemudian setelah setelah ada pertemuan waktu itu, kalau nggak salah tahun 2023 bulan apa itu ya, lupa saya. Itu kita melihat bahwa ternyata penomoran yang kita lakukan itu kurang tepat. Jadi ada kekeliruan di situ. Jadi kalau yang sudah ada yang kita lakukan selama ini, yaitu melakukan penomoran berdasarkan klasifikasi irigasi, air baku, pantai. Ini kemudian kita beri nomor box 1, kemudian nomor berkas 1 seperti itu berurutan, nanti ada box 2, dan seterusnya. Kemudian di air baku sendiri ada juga nomor 1, box 1, kemudian box 2, dan seperti itu juga. Jadi ternyata penomoran seperti ini tidak tepat. Karena yang diminta dari waktu pelatihan itu adalah penomorannya itu berdasarkan tahun penataan. Kemudian juga waktu kunjungan Bu Wati ke kantor arsip sekitar bulan Oktober kalau tidak salah, itu juga menunjukkan bahwa yang kita lakukan juga memang tidak kurang tepat. Waktu itu saat Ibu Wati datang, kita melakukan istilahnya pelatihan untuk penyusunan arsip yang tepat, yang benar. Jadi waktu itu ternyata memang harus tahun penataan yang dijadikan acuan untuk penomoran box dan penomoran yang lainnya. Jadi dengan berdasarkan itu, maka saya pun merubah aplikasi yang tadinya berdasarkan klasifikasi irigasi dan seterusnya ini, kemudian saya ubah menjadi berdasarkan tahun penataan. Jadi akhirnya kita buat seperti ini. Ini adalah progres yang sudah kita lakukan, yaitu melakukan input ulang kepada data-data yang tadinya penomorannya keliru itu. Karena kalau kita tidak input ulang, nanti akan kesulitan. Jadi kita input dari awal, kemudian kita benahi juga isinya, kontennya. Karena sebelumnya kontennya itu kurang lengkap kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat, nah ini kayak gini. Ini kan kurang lengkap, harusnya ada nama PT-nya, harusnya ada nomor harusnya ada nomor kontraknya, dan ini sebagian besar ini OPT-nya ada ini, tapi nomor kontraknya yang tidak ada. Jadi kita perbaiki dari data yang sudah ada itu kita perbaiki dan kita input ulang. Jadi jadilah aplikasi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini tahun penataan 2023, kita menginput sebanyak 7 box dan sebanyak 65 dokumen dalam 8 berkas ya. Kemudian kita lihat juga ini yang tahun 2024 yang kemarin dan saat ini sedang kita kerjakan, itu kita sudah menginput sebanyak 380 box. Jadi seperti itu. Dan dokumen-dokumen scanning yang sebelumnya sudah kita scan, kita masukkan lagi ke sini. Kita masukkan sebagai, jadi kita tidak nyekan yang sudah file yang sudah ada, kita tidak scan ulang. Jadi kita tinggal masukkan saja.
masukkan file-file yang sebelumnya sudah di-scan ke dalam aplikasi yang baru. Nah, kalau kita lihat cara pengisian juga mudah, relatif mudah. Pertama kita buat dulu berkas, misalnya kita masuk ke box 351 ini ya misalkan. Kemudian kita isikan ininya, misalkan berkas baru gitu. Kita isikan kode, indeks, uraian, tahun arsip ya. Kemudian kita save. Kemudian baru di dalamnya itu kita masukkan dokumen-dokumen apa saja yang ada dalam box tersebut. Jadi kita masukkan seperti itu, kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita masukkan. Nah, seperti itu. Kemudian progres yang lainnya yang sudah kita kerjakan yaitu tentang integrasi dengan aplikasi pusat. Nah, cerita gini. Awalnya kita sudah membuat aplikasi ini. Kemudian ternyata dari pusat juga membuat aplikasi sendiri. Jadi kalau aplikasi ini untuk internal kita, untuk internal di BWS Maluku Utara, dan aplikasi yang ada di Jakarta itu adalah aplikasi yang untuk semua BWS, untuk semua balai. Jadi kita bisa akses di sini. Ini aplikasi yang baru yang sudah kita pakai selama ini. Nah, seperti ini. Ini aplikasi yang dari pusat yang harus kita input. Jadi kita sudah menginput 4.315 dokumen dengan 309 file yang sudah diupload. Ya, jadi karena kita sudah punya aplikasi sendiri, jadi memang kita juga diwajibkan untuk menginput lagi juga ke sini, ke aplikasi e-arsip ini, e-arsip SDA. Jadi kita diwajibkan juga ke situ, menginput situ. Nah, karena kita punya aplikasi sendiri, jadi saya berinisiatif untuk membuat semacam integrasi untuk agar bisa kita tidak perlu menginput 2 kali. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah mengintegrasikan antara aplikasi lokal kita yang ada di kantor arsip dengan aplikasi yang ada di kantor pusat Jakarta. Jadi seperti ini, kita misalnya contoh 351 ini. Kita tinggal klik aja ya arsipnya ini. Ini karena sudah kita sinkronisasi ya. Jadi kita tinggal klik seperti ini. Nah ini, jadi kalau kita cek box 351 sama, jumlah dokumennya ada 8 ya. Kita lihat isinya, bisa cek isinya. Isinya ini SNPT, PJSA, UKL, UPL, pembangunan unit air baku Kota Ternate. Kita cek di sini sama, pembangunan unit air baku Kota Ternate. Kemudian kita lihat isinya, invoice 100%, ini juga invoice 100%. Kemudian yang kedua, misalkan laporan pendahuluan, kita juga di sini laporan pendahuluan. Jadi gitu. Jadi ada proses integrasi antara aplikasi kita dengan aplikasi yang ada di pusat. Nah, caranya gimana mengintegrasikan? Caranya kita tinggal klik synchronize. Jadi di sini ada tombol synchronize. Kalau yang belum disinkronkan itu ada muncul tombol seperti ini. Ini yang box 379 sampai 380 belum kita sinkronkan. Jadi caranya kita tinggal melakukan klik ke tombol sync ini. Kita klik. Nanti setelah beberapa menit kemudian akan muncul di aplikasi pusat. Misalnya kita ini sekarang kita coba ya. Ini kan belum disinkronkan. Kita klik. Nah, ini belum ada filenya. Nah, sekarang kita coba synchronize. Oke, sekarang kita tunggu beberapa menit. Ini videonya saya pause dulu.
Oke, saya lanjutkan ini. Prosesnya sudah berjalan. Kalau kita cek di sini, oke, sudah tersinkron ya. Sebanyak, ini masih 26. Di sini kan ada 35, jadi masih proses. Kita refresh lagi. Ini sekarang 27. Kita tunggu sampai dia selesai, sampai mencapai 32 dokumen. Jadi kita refresh lagi, kita cek. Sudah 29, bentar lagi selesai. Oke, ini kelihatan sudah selesai ini. 31. Oke, udah 32. Jadi sudah tersinkronkan ini ya. Datanya sudah sinkron dengan aplikasi yang ada di pusat. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu menginput 2 kali karena memang kalau kita input 2 kali nanti khawatir ada kesalahan. Jadi betul-betul kita sinkronkan secara otomatis seperti itu. Kita juga bisa melakukan kalau kita melakukan edit di salah satu item, kita juga bisa langsung membuka di e-arsipnya seperti ini. Setelah ini ya kita klik gini, kita akan melihat form yang harus kita seperti ini formnya. Form yang ada di kantor pusat, yang ada server pusat. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu proses. Jadi kita lakukan sekarang memang kita lagi ngejar menyelesaikan dokumen-dokumen yang belum terinput ini. Ya mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kita bisa menyelesaikan untuk agar kita bisa bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram, yang sudah kita lakukan adalah seperti ini. Jadi sama, yang awalnya sama tadi, hanya perbedaannya saat kita sudah selesai menginput data, kemudian kita sinkronkan dengan server DSDA. Jadi seperti ini. Jadi ini melalui jaringan internet. Jadi kita bisa melakukan sinkronisasi data antara server kita dengan server di SDA Jakarta. Oke, seperti itu. Kemudian sehubungan dengan rencana ke depan, mudah-mudahan ini juga bisa tuntas ya pekerjaannya. Kami kami membuat untuk aplikasi untuk juga agar kita manfaatkan untuk keperluan lain selain untuk input data. Di sini saya juga sudah membuat aplikasi untuk peminjaman arsip. Jadi sebelumnya kita kalau ada peminjaman arsip kita catat secara manual. Jadi dengan adanya aplikasi ini, jadi saya berinisiatif untuk membuat sebuah sistem untuk proses peminjaman arsip. Jadi kalau kita mau minjam arsip, kita harus menginput ke aplikasi ini agar kita bisa tahu dokumen itu ada atau tidaknya. Jadi seperti ini prosesnya. Di sini ada data peminjam. Data peminjam ini belum kita pakai ya. Ini baru sekedar saya demokan mungkin untuk rencana ke depan. Kalau kita mau minjam, misalkan ada salah satu karyawan ingin minjam berkas, dia harus mengisi ke form ini. Ini formnya seperti ini, nama peminjam, nomor WA, kemudian identitasnya dan keterangan-keterangan yang lain ini. Di save ya. Setelah itu baru dia kita masukkan, ini saya hapus dulu. Baru kita olah datanya kita masukkan datanya untuk apa-apa saja yang arsip yang dipinjam. Misalkan ini kita tanggal sekarang ya 30.
Dan namanya misalkan Pak Hardi misalkan. Save. Kemudian baru kita masuk item apa saja yang dipinjam. Nah, di sini kita tinggal klik tambah berkas, kemudian kode berkasnya. Kode berkasnya kita dapatkan dari sini. Nah, dari sini. Ini ada daftar dokumen yang ada yang kita miliki. Ini dokumennya. Kemudian kita kalau mau ambil kodenya kita klik aja untuk mengcopy. Misalnya gini. Kita tambah berkas. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini berarti dokumen ini sedang dipinjam. Kalau kita refresh di sini, nah ini kan dipinjam. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan nomor 3. Oke, seperti ini kalau kita cek di sini. Nah, ini juga dipinjam. Nah, setelah itu kita cetak formnya. Nah, form ini nanti kita berikan kepada si peminjam dan kita pegang satu. Jadi kita copy 2, kita pegang sebagai dokumen kita dan yang satunya diberikan kepada si peminjam sebagai bukti bahwa dia meminjam dokumen. Nah, selanjutnya yaitu kita kalau untuk setelah dipinjam kemudian ada proses pengembalian, otomatis ada proses pengembalian buku, pengembalian dokumen. Nah, ini pakai form ini yang satu. Nah, ini tadi sudah diinput yang peminjaman, jadi kita klik ini. Kemudian kita inputkan tanggal kembalinya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya tanggal 31 ya. Kita klik. Ini juga misalkan. Kalau kita cek di sini yang tadi. Nah, ini sudah ada dokumennya. Sekarang kita kembalikan semua. Oke, kemudian kita cetak formnya juga bisa. Nah, seperti ini. Sudah dikembalikan tanggal 31 Januari. Oke, seperti itu. Kemudian yang lain sepertinya cukup ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.